Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sumber Edukasi. Yang ingin bergabung di grup Telegram latihan soal P3K, bisa dilihat di sini ada linknya. Silakan bergabung menurut jurusan Anda masing-masing. Link akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, kita ke soal P3K Bahasa Inggris yang ada di SIM Guru Belajar. Soal yang pertama, a good poster or banner, berarti poster yang baik atau banner has some characteristic, mempunyai karakteristik such as look at me, read me, and ask me. Seperti lihat saya, baca saya, atau tanya saya. Does mean itu artinya kecuali, except. A. There should be a lot of image, harus mempunyai banyak gambar. Apakah iya betul? B. It stimulates idea or thoughts, apakah harus merangsang pemikiran atau ide? C. It should be attractive, apakah harus menarik? D. There should be a text unnecessary, apakah harus ada teks sesuai dengan kebutuhan? Nah, di sini kecualinya adalah yang jelas punya banyak gambar. Poster yang baik atau banner itu tidak harus memiliki mempunyai banyak gambar. Cukup yang penting saja yang bisa membuat tertarik. Terus ada pemikiran ide di situ. Terus ada teksnya di situ. Jadi jawabannya yang accept-nya itu ya ini, yang good poster atau banner itu berarti accept-nya. Yang tidak bagus adalah banyak image atau gambar. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita ke soal nomor 3. Which the following social function for using graphic organizer help learner add or alter their background knowledge? Yang mana pada diagram ini yang fungsi sosial yang digunakan untuk membantu mentransfer pengetahuan. A. Tools for organizing information, alat untuk mengatur information. B. Tools for depicting knowledge and understanding, untuk menambah pengetahuan dan C. Tools for self-learning, untuk belajar mandiri. D. Tools for critical and creative thinking, untuk berpikir kritis dan kreatif.
di sini untuk belajar. Berarti yang tepat di sini adalah organizing information. Kenapa di sini? Grafik yang membantu pelajar menambah pengetahuan. Jelas yaitu organizing information yaitu alat untuk mengatur informasi sehingga pelajar bisa menambah pengetahuannya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Which information is not true based on the following infographic? Yang mana informasi yang tidak benar berdasarkan infografik di atas ini. A logo should be memorable and unique to make an impact and be unforgettable. A. Logo harus mudah diingat dan unik agar berdampak dan tidak terlupakan. Jelas, benar ya. Logo itu harus membuat kita ingat. B. A logo does not have to be easily reformatted and must not use black or white theme. Logo tidak harus memiliki format hitam atau putih. Logo tidak harus mudah diformat, tidak boleh menggunakan tema hitam atau putih. C. A successful logo yang sukses is usually adapted to all types of social media platform. Logo yang sukses biasanya disesuaikan dengan semua jenis platform media sosial. D. The thing being described in a logo had better be easily understood by the audience. Hal-hal yang dijelaskan dalam logo sebaiknya mudah dipahami oleh penonton. Nah, dari sini mana yang tidak benar? Ya. Jawabannya adalah logo does not have to be easily reformatted and must not use black or white theme. Jadi logo itu tidak harus diganti atau tidak boleh menggunakan tema hitam putih, terserah pokoknya. Jadi yang tidak betul yang ini. Terserah logo itu memakai warna apa saja, nggak dibatasi. What is the main function of hierarchy infographic? Apa fungsi dari grafik yang ada di bawah ini?
A. To provide a summary or overview of step in process. A. Untuk memberikan ringkasan atau gambaran tentang langkah-langkah dalam proses. Di sini ada gambar belahan otak. Ada otak kiri dan ada otak kanan. Nah, di bagian belahan otak kiri dan kanan di sini jelas digambarkan biasanya untuk kinerja otak kiri itu untuk apa dan untuk otak kanan itu untuk apa. Berarti kalau yang A jawabannya salah ya. B. To visualize the history of something. Untuk memvisualisasikan sejarah sesuatu. Di sini nggak ada tentang sejarah, history nggak ada. C. To arrange information from the greatest to least. Untuk memberikan informasi dari yang terbesar hingga yang terkecil. D. To share a collection of tips. Untuk berbagi kumpulan tips. Jadi jawabannya adalah untuk memberikan informasi mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jadi ini informasi yang dikerjakan oleh bagian belahan otak kanan maupun otak kiri. Jadi jawabannya adalah C. To arrange information from greatest to least. As notice is a part of short functional text. It has some language feature. Pemberitahuan adalah teks pendek di mana memiliki bahasa. Salah satunya adalah fitur yang digunakan A. Containing adjective, mengandung kata sifat. B. Using past simple form, menggunakan simple past, bentuk simple past. C. Using imperative sentence, menggunakan kalimat perintah. D. Having many picture, apakah menggunakan banyak gambar. Yang jelas untuk pemberitahuan dia biasanya menggunakan kata perintah, imperative sentence. Jadi jawabannya adalah C. Notice is used to announce something or to provide important information. When you create a notice, it should be accepted. Pemberitahuan biasa digunakan untuk mengumumkan sesuatu atau memberikan informasi penting. Ketika kamu membuat pemberitahuan, seharusnya kecuali written in simple and short text, menulis dengan tulisan secara sederhana dan teksnya pendek. B. Supported by a descriptive paragraph, dukung oleh paragraf deskriptif.
Paragraf deskriptif itu berarti paragraf yang menggambarkan, jelaskan secara terperinci. Jelas tidak ya? Ini udah dapat jawabannya. Ini nggak mungkin. Kalau ini jelas. Easy to understand, pasti ya. Notice itu harus membuat kita mengerti. Di written in capital font. Biasa dia menggunakan huruf kapital, huruf besar. Jadi jawabannya yang except, yang kecuali, itu adalah supported by a descriptive paragraph. Jawabannya ini ya. What can you infer from the following infographic? Apa yang dapat kamu simpulkan dari infografik? A. We tend to use our left brain if our hobby is playing musical instrument. A. Kita cenderung menggunakan otak kiri jika kita hobi memainkan alat musik. B. If you are good at arts, you might use your right brain more often than the left one. Jika kamu bagus dalam seni, kamu biasanya menggunakan otak sebelah kanan lebih sering dibandingkan otak belahan kiri. C. Mathematical ability relates strongly to the function of the right brain. Biasanya untuk kemampuan matematika itu lebih kuat fungsi dari otak sebelah kanan. D. Both left and right brain hemisphere are controlling the analytical skill. Keduanya baik belahan otak kiri ataupun otak kanan mengontrol keterampilan analitik. Nah, yang dapat kita simpulkan dari sini adalah yang benar, if you are good at art, you might use right brain more often than the left one. Di sini ada gambar musik. Jadi biasanya kalau kita lebih bagus di musik, biasanya lebih banyak menggunakan otak sebelah kanan lebih sering dibanding dengan otak yang sebelah kiri. Oke, selanjutnya imagine that you have a supermarket and it has got a private room. Bayangkan jika kamu memiliki supermarket dan kamu mempunyai ruang pribadi. The room is only for the staff of your supermarket. Dalamnya hanya bisa dimasuki oleh pegawai supermarket, and the visitor are not allowed to get in that room. Dan pengunjung dilarang masuk ke ruangan ini. Which one the most suitable notice? Di mana pemberitahuan yang sesuai dengan kalimat tersebut? A. Notice do not enter employee only. Pemberitahuan dilarang masuk hanya untuk pegawai. B. Notice. Ada gambar di sini CCTV. Is under 24 hours video surveillance. Area dalam pengawasan 24 jam. C. Keep this door closed. Tutup kembali pintunya. D. Notice all visitor must report to site office. Semua pengunjung harus melapor di kantor. Jadi yang tepat, apabila kamu mempunyai supermarket dan ada ruang private-nya, berarti yang A. Notice do not enter employee only. Jadi dilarang masuk, hanya pegawai aja yang boleh masuk ya. Jawabannya A. Oke, next. Di sini ada gambar undangan festival musik. The picture above is
An example poster. Gambar di atas adalah salah satu gambar poster. In your opinion, apa pendapatmu? What is the function of the poster? Apa fungsi dari poster tersebut? A. To promote an event, mempromosikan sebuah kegiatan. B. To grab attention of people, untuk menarik perhatian orang. C. To provide information of an event, untuk menginformasikan tentang kegiatan. D. To engage viewer, untuk melibatkan penonton. Di sini ada festival musik, jelas di sini untuk mempromosikan sebuah kegiatan. A. To promote an event.